Setelah berakhirnya pertarungan di desa Penempa Pedang, saat itu para Hashira tengah mengadakan rapat dadakan di bawah arahan Amane Ubuyashiki. Dalam pertemuan ini, selaku perwakilan dari suaminya, Amane menyampaikan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Hal itu dikarenakan prioritas utama Muzan saat ini kemungkinan mengarah pada Nezuko, seorang iblis yang baru saja mampu menaklukkan matahari. Maka dari itu, demi bisa mencegah Kibutsuji Muzan, para pemburu iblis tentu membutuhkan kekuatan besar, salah satunya dengan mengaktifkan tanda pemburu iblis. Karena mau bagaimanapun, selama masa Sengoku, mereka yang hampir bisa membunuh Muzan hanyalah para pendekar yang memiliki tanda tersebut. Meski informasi mengenai tanda ini semakin pudar dimakan zaman, tapi satu hal yang pasti, ketika seseorang memperoleh tanda pemburu iblis, maka tanda itu akan menyebar ke orang lain seolah-olah beresonansi. Oleh karenanya, mengingat Tanjiro, Muichiro, dan Mitsuri sempat memunculkan tanda tersebut, Amane pun bertanya pada mereka tentang bagaimana cara membangkitkan tanda pemburu iblis. Seakan ingin menjawab pertanyaan itu, dengan nada yang pelan, Muichiro menjelaskan tak ada yang pasti bagaimana caranya, tapi pada saat itu ketika ingatan lamanya kembali, gejolak amarah dan emosinya seketika hilang kendali. Detak jantungnya melebihi 200 bpm, suhu tubuhnya terasa sangat panas, bahkan suhunya lebih dari 39 derajat. Muichiro menyimpulkan mungkin karena alasan inilah kenapa ada yang bisa memunculkan tanda dan ada yang tidak bisa. Jika mereka tidak memiliki tubuh fisik yang kuat, kemungkinan terburuk mereka hanya akan dihadapkan pada kematian. Setelah mendengar penjelasan dari Muichiro, tanpa ada keraguan sedikit pun, para Hashira kini sepakat untuk memulai pelatihan dalam memunculkan tanda pemburu iblis. Terkecuali satu orang, yaitu Gyu Tomioka. Tanpa memberi alasan yang jelas, dia tiba-tiba pergi meninggalkan mereka semua. Sementara itu, di tempat Tanjiro berada, di mana dia tengah dirawat di dalam markas pilar serangga, saat itu tengah menerima sebuah pedang baru. Terlihat pedang berkarat yang sebelumnya ditempa ulang Haganezuka saat ini telah menggunakan Tsuba milik Rengoku. Bilahnya memiliki kepekatan warna hitam yang berbeda disertai tulisan Metsu yang berarti kehancuran. Dikatakan oleh Haganezuka bahwa pedang ini sejatinya hanya ditunjukkan untuk menghancurkan iblis. Terbukti penempa pedang yang telah membuat pedang ini tidak meninggalkan petunjuk apapun tentang identitasnya selain tulisan Metsu. Kemudian tak lama setelahnya, tiba-tiba saja muncul Inosuke yang menerobos masuk ruangan. Sambil berteriak dengan penuh semangat, dia lalu memberitahu Tanjiro bahwa pelatihan besar para Hashira akan segera dimulai. Sedikit penjelasan, pelatihan Hashira merupakan sebuah pelatihan yang mewajibkan pemburu iblis untuk berlatih langsung dengan para Hashira. Hal ini sangat jarang terjadi karena memang biasanya para Hashira akan melatih penerusnya saja. Ditambah lagi, mereka juga memiliki tugasnya masing-masing seperti melindungi suatu daerah, mengumpulkan informasi tentang iblis, serta mengembangkan keahlian berpedang. Dan sekarang dalam pelatihan besar ini, pemburu iblis akan mendapat latihan berbeda dari masing-masing Hashira. Sesuai dengan keahliannya, Tengen Uzui akan melatih stamina dasar, Mitsuri Kanroji melatih kelenturan otot, Muichiro Tokito melatih kecepatan, Obanai Iguro melatih kemampuan berpedang, Sanemi melatih pukulan tanpa henti, serta Gyomei Himejima akan melatih penguatan otot. Sementara untuk Hashira serangga yaitu Shinobu Kocho, entah kenapa dia tidak ikut serta, tapi kemungkinan besar Shinobu tengah sibuk meneliti sesuatu untuk mempersiapkan pertempuran. Dan kini, sebelum dapat mengikuti pelatihan, Tanjiro lebih dulu dimintai Ubuyashiki untuk bertemu dengan Gyu Tomioka. Hal itu dimaksudkan agar Gyu mau ikut berlatih bersama para Hashira lain. Dari sana, sambil memulihkan kondisi tubuhnya, Tanjiro lalu bergegas menemui Gyu di sebuah gubuk. Berulang kali dia mencoba merayunya, tapi semua itu tidak membuahkan hasil. Gyu selalu menghindar seolah tak peduli pada ajakan Tanjiro. Hingga setelah 4 hari Tanjiro terus mengikutinya, Gyu pun mulai mengatakan keresahannya selama ini. Dia mengaku bahwa sebenarnya dirinya tak pernah lolos dari seleksi pemburu iblis. Hal itu dikarenakan pada waktu dulu ada seseorang yang rela mati demi menyelamatkan semua peserta. Dia bernama Sabito, pengguna nafas air berbakat sekaligus orang yang menjadi sahabat Gyu.
Berdasarkan alasan itulah saat ini Giyu menganggap bahwa dirinya tak pantas untuk disejajarkan dengan Hashira lain. Baginya sekarang kematian adalah hal yang akan berguna untuk mengobati penyesalan di saat orang yang menurutnya pantas menjadi Hashira harus mati lebih dulu. Seolah tak ingin membiarkan Giyu larut dalam penyesalan, Tanjiro lalu berucap, meski Giyu merasa bersalah, tapi setidaknya kepercayaan yang selama ini Sabito berikan telah membuat Giyu berada di titik ini. Mendengar ucapan tersebut lantas membuat Giyu pun seketika tersentak. Dia teringat akan apa yang pernah diucapkan oleh Sabito, jika kematian bukanlah alasan untuk lari. Ketika orang yang ingin dilindungi malah mati melindunginya, maka masa depan orang itu sampai kapanpun akan selalu berada di dalam dirinya. Seraya ingatan itu menyadarkan Giyu, dengan penuh tekad dia pun lalu mengiyakan ajakan Tanjiro untuk mengikuti pelatihan Hashira. Setelah berhasil membujuk Giyu, Tanjiro yang kini telah pulih mulai menjalani pelatihan bersama para pemburu iblis. Tidak terkecuali para Hashira, mereka juga turut serta dalam pelatihan besar ini. Begitupun Ubuyashiki, demi menyambut peperangan, dia juga meminta Tamayo untuk bekerja sama. Hal yang sama juga terjadi pada Shinobu, dia yang tidak ikut pelatihan tengah mencari cara untuk membunuh iblis bulan atas bernama Doma. Selama masa pelatihan berlangsung, semua anggota pemburu iblis mendapat pelatihan yang sangat keras dari para Hashira. Saking kerasnya, mereka bahkan ada yang sampai muntah-muntah dan ada juga yang sampai kesakitan. Sementara bagi Tanjiro, berbekal pengalaman yang telah banyak dilaluinya, dia mampu melewati hampir semua pelatihan. Seperti pada pelatihannya bersama Tengen Uzui, saat itu Tanjiro berhasil meningkatkan stamina dasar dalam kurun waktu 10 hari. Seakan ingin bernostalgia, di sana Tengen menyebut bahwa Tanjiro merupakan orang yang hebat. Di samping berhasil mengalahkan Gyutaro dan Daki, dia juga mampu menyelamatkan desa penempa pedang dari serangan Gyoko dan Hantengu. Kemudian setelahnya, Tanjiro lalu melanjutkan pelatihan bersama Muichiro, yang mana dalam pelatihan ini Tanjiro berhasil meningkatkan kecepatan yang dia miliki. Hal itu dibuktikan dari bagaimana Muichiro sampai memuji Tanjiro dan menyuruhnya untuk pergi berlatih bersama Hashira selanjutnya. Sesuai arahan Muichiro, Tanjiro lalu pergi berlatih bersama Mitsuri Kanroji. Dalam sesi latihannya, Mitsuri menyuruh semua pemburu iblis termasuk Tanjiro untuk menggunakan pakaian balet. Hal itu bertujuan agar mereka bisa lebih leluasa dalam melatih kelenturan otot. Tak butuh waktu lama, setelah melewati pelatihan Mitsuri, Tanjiro kemudian dihadapkan pada pelatihan Hashira ular yaitu Obanai. Berbeda dari Hashira sebelumnya, demi memperkuat kemampuan berpedang, saat itu Obanai memberi pelatihan yang cukup sulit. Di samping Tanjiro harus menghindari rintangan manusia, dirinya juga harus melawan Obanai dalam duel berpedang. Hingga setelah melewati 4 hari berlatih, kemampuan Tanjiro dalam menggunakan pedang pun semakin meningkat. Bahkan pada akhirnya, sesaat Tanjiro berhasil mendaratkan satu serangan pada Obanai, dirinya langsung dinyatakan lolos saat itu juga. Kemudian setelah itu, Tanjiro lalu bergegas pergi menuju pelatihan selanjutnya yaitu Hashira Angin Sanemi Shinazugawa. Ketika sampai di tempat tujuan, Tanjiro lebih dulu dipertemukan dengan Zenitsu. Seolah ingin memperingatkan Tanjiro, di sana Zenitsu menyampaikan bahwa dirinya tidak kuat berlatih bersama Sanemi karena dinilai terlalu keras. Dan benar saja, pada sesi latihan berlangsung, semua anggota dibuat babak belur oleh serangan tanpa henti yang dilancarkan Sanemi. Tidak terkecuali Tanjiro, di hari pertama dia langsung mendapat banyak luka di wajahnya. Lalu di sela-sela jam istirahat, tanpa diduga Tanjiro melihat pertikaian antar saudara yaitu Genya dan Sanemi. Seakan tak ingin tinggal diam, saat itu Tanjiro pun memutuskan untuk memisahkan mereka berdua. Alih-alih membuat kondisi mereda, tindakan yang dilakukan Tanjiro justru malah memancing amarah Sanemi. Dia yang tak bisa mengontrol emosinya langsung menyerang Tanjiro hingga menyebabkan keributan. Akibat dari hal itu, Tanjiro pun mendapat teguran keras dari para atasan. Latihannya bersama Hashira Angin tak hanya ditunda, melainkan Tanjiro juga dilarang untuk mendekati Sanemi.
Selepas kericuhan tersebut, Tanjiro bersama Zenitsu lalu memutuskan untuk melanjutkan pelatihan bersama Hashira Batu Gyomei Himejima. Saat itu, setelah Tanjiro bertemu kembali dengan Inosuke, Gyomei memberitahu 3 tahap pelatihan yang akan mereka jalani, dimulai dari bertapa di bawah air terjun, mengangkat batang kayu besar dengan bahu, serta mendorong batu besar melewati kota. Pada tahap pertama, Tanjiro bersama rekan-rekannya mampu melewati pelatihan dengan cukup mudah. Begitupun pada tahap kedua, mereka semua mampu mengangkat 3 batang kayu besar dengan bahunya. Akan tetapi, pada tahap ketiga, para pemburu iblis termasuk Tanjiro sangat dibuat kesulitan. Bahkan beberapa dari mereka ada yang tidak sanggup dan ada juga yang memilih langsung untuk kembali pulang. Hingga setelah 6 hari tak ada perubahan, Tanjiro pun mendapat sedikit saran dari Genya. Dia mengatakan untuk bisa menggerakkan batu besar, Tanjiro perlu melakukan tindakan repetitif atau tindakan berulang. Itu merupakan sebuah tindakan yang akan membuat seseorang mampu mencapai kondisi konsentrasi total dengan cara membuka kelima panca indera. Dan benar saja, setelah mendapat saran tersebut, Tanjiro bersama Inosuke pada akhirnya berhasil mendorong batu besar melewati kota. Dengan pencapaian ini, ditambah peran penting dalam melawan iblis bulan atas, Gyomei pun mulai mengakui keberadaan Tanjiro. Menurutnya, Tanjiro adalah seorang ahli pedang sejati. Dia memiliki kejujuran yang hebat, kepedulian yang tinggi, serta semangat juang yang luar biasa. Terbukti dengan semua pelatihan yang dijalaninya, saat ini Tanjiro pun mampu mempertahankan tanda pemburu iblis dalam waktu yang cukup lama. Di samping itu, Gyomei juga mengungkapkan alasan kenapa dulu dirinya tidak mengakui Tanjiro, yang mana ternyata itu disebabkan pada rasa curiga Gyomei terhadap anak-anak. Baginya, anak-anak adalah makhluk polos, naif, egois, dan cepat berbohong. Mereka tidak mempedulikan orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Keresahan yang Gyomei utarakan ini rupanya berdasar pada pengalaman di masa lalu. Dia yang telah mengabdikan hidupnya untuk mengasuh anak-anak, bersusah payah untuk mengajarkan, membiayai, bahkan sampai bertaruh nyawa, malah mendapat balasan yang tidak senonoh dari anak asuhnya. Kala itu, salah seorang anak bernama Kaigaku dengan tega memberi penawaran pada iblis untuk membunuh semua anak yang berada di kuil Gyomei. Akibat dari perbuatannya, ditambah adanya rasa ketidakpercayaan semua anak pada Gyomei, membuat mereka yang berada di kuil mati mengenaskan oleh iblis tersebut. Terkecuali satu anak bernama Soya, dengan sekuat tenaga, Gyomei pun berusaha menyelamatkannya dari keganasan iblis. Namun ironisnya, selepas iblis itu lenyap, terjadi kesalahpahaman antara Gyomei, Soya, dan warga yang berdatangan. Dengan polosnya, Soya malah menyebut bahwa Gyomei adalah monster, dialah orang yang telah membunuh anak-anak di sana. Akibat dari ucapannya itu, Gyomei pun dicap sebagai pembunuh. Dia lalu dijebloskan ke dalam penjara dan divonis hukuman mati. Dikarenakan insiden tersebutlah, setelah dibebaskan oleh Ubuyashiki, Gyomei mulai menaruh keraguan pada anak-anak. Baginya tak peduli siapa dan sebaik apapun anak-anak, ketika mereka terpojok, mereka pasti akan menunjukkan sifat aslinya. Namun kini, melihat Tanjiro berbeda dari kebanyakan anak-anak, membuat Gyomei pun merasa kagum pada Tanjiro. Sambil mengusap kepalanya, dia lalu mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan membantu dan menuntun Tanjiro untuk terus berada di jalan yang benar. Bersamaan dengan itu, Tanjiro pun akhirnya dinyatakan lolos dalam pelatihan Hashira Batu. Namun sebelum beranjak pergi dari sana, Tanjiro lebih dulu menemui Genya dan Zenitsu. Pada pertemuannya dengan Genya, Tanjiro yang ingin menenangkan hatinya menyampaikan dua hal. Pertama, meski semua orang memandang dengan tatapan aneh, tapi pada dasarnya mereka semua sangat peduli pada apa yang dialami Genya. Kedua, kakaknya yaitu Sanemi pastinya memiliki alasan tersendiri kenapa dia selalu melarang Genya menjadi pemburu iblis. Kemudian pada pertemuannya dengan Zenitsu, merasa cemas pada kondisinya yang belum menyelesaikan pelatihan. Saat itu Tanjiro mencoba menawarkan bantuan. Namun ternyata tawaran ini malah ditolak Zenitsu. Sambil terus fokus berlatih, dia pun berkata bahwa ini merupakan bagian pelatihan yang harus diselesaikan oleh dirinya seorang. Hingga selang beberapa waktu, ketika Tanjiro berniat melakukan pelatihan terakhir bersama Giyu, dia dikejutkan dengan duel sengit antara Giyu dan Sanemi. Terlihat saat itu, dengan menggunakan pedang kayu, mereka berdua saling melancarkan serangan hingga membuat kedua pedangnya patah.
Apa yang dilakukan Giyu dan Sanemi ini rupanya merupakan bentuk pelatihan dari para Hashira. Hal tersebut diungkap setelah Sanemi pergi. Di sana Giyu berkata bahwa semua Hashira juga diharuskan mengikuti pelatihan Hashira lain. Kemudian dari sini, entah bagaimana latihan Tanjiro bersama Giyu berlangsung, tapi kemungkinan besar Giyu akan mengajarkan ketenangan dalam bermain pedang. Mengingat selain Obanai, dia adalah salah satu Hashira paling unggul dari segi kemampuan berpedang. Pada saat pelatihan Hashira berlangsung, tanpa disadari, Muzan rupanya tengah mencari keberadaan Nezuko dan kediaman Ubuyashiki, yang mana hal itu dilakukan dengan menggunakan teknik darah iblis milik Nakime yang bisa mengintai secara diam-diam. Hingga tak lama setelahnya, Nakime pun mengabarkan bahwa dirinya telah berhasil melacak markas kediaman Ubuyashiki. Terlebih lagi, di dalam markas tersebut tidak ada penjaga alias hanya ada keluarga Ubuyashiki saja. Seolah ingin memanfaatkan keadaan, pada malam hari Muzan lalu pergi mendatangi markas pemburu iblis. Di sana dia pun bertemu dengan Ubuyashiki yang tengah terbaring sakit ditemani istrinya. Sesaat Muzan menghampiri Ubuyashiki, terjadi percakapan singkat di antara mereka, yang mana dari sanalah terungkap bahwa ternyata Ubuyashiki dan Muzan memiliki silsilah garis keturunan yang sama. Dikatakan oleh Ubuyashiki bahwa sekitar 1000 tahun lalu seorang kerabat dari nenek moyang keluarga Ubuyashiki telah berubah menjadi iblis. Orang itu tiada lain adalah Kibutsuji Muzan, iblis pertama yang menjadi induk dari semua iblis di dunia. Akibat dari hal itu, secara turun-temurun keluarga Ubuyashiki harus menerima kutukan. Setiap anggota keluarga yang terlahir akan menderita sebuah penyakit, tubuhnya sangat lemah bahkan langsung mati. Dan saat itu, di tengah kepunahan yang mengancam keluarga, seorang pendeta muncul dan memberikan beberapa saran. Dia menyampaikan agar bisa terbebas dari kutukan tersebut, keluarga Ubuyashiki harus mendedikasikan hidupnya untuk membunuh Kibutsuji Muzan. Hal itu dikarenakan kutukan yang diterima keluarganya sangat berkaitan dengan penyakit yang diderita Muzan saat masih menjadi manusia. Oleh karena itu, demi menghilangkan kutukan tersebut, keluarga Ubuyashiki lalu membentuk organisasi pemburu iblis. Selain digunakan untuk melenyapkan Muzan, organisasi ini juga dijadikan sebagai kelompok yang bisa menyelamatkan orang-orang dari serangan iblis. Di samping itu, agar bisa mempertahankan eksistensi keturunannya, keluarga Ubuyashiki juga menjadikan anak perempuan dari para pendeta sebagai istrinya, sehingga hal itu pun membuat seluruh keturunan Ubuyashiki bisa hidup hingga usia 30 tahun. Dan kini, seakan tak peduli pada cerita tersebut, dengan tegas Muzan mengungkapkan bahwa tujuannya selama ini adalah untuk memperoleh keabadian, yang mana tujuan tersebut akan segera menjadi kenyataan setelah dirinya membunuh Ubuyashiki dan mendapatkan Nezuko. Di sisi lain, mendengar hal itu, Ubuyashiki lalu memberi sedikit nasihat bahwa sejatinya keabadian bukanlah terdapat pada tubuh fisik seseorang, melainkan itu terdapat pada pikiran manusia. Jika seseorang mati, tubuhnya akan musnah saat itu juga. Berbeda dengan pikiran manusia, meski mereka mati, tapi pikirannya akan terus ada sampai kapanpun. Selaras akan hal itu, Ubuyashiki menegaskan bahwa ambisi yang diinginkan Muzan tak akan pernah terjadi, karena mau bagaimanapun sekarang para pemburu iblis tengah tersulut api kemarahan. Mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah mati memiliki perasaan yang sama, yaitu ingin melenyapkan Muzan dari muka bumi. Merasa muak atas apa yang dari tadi Ubuyashiki lontarkan, lantas membuat Muzan seketika menunjukkan amarah. Dia yang tidak terima ambisinya dihina, lalu segera bersiap untuk melancarkan serangan. Bersamaan dengan itu, di tempat Sanemi berada, dia dikejutkan dengan sebuah penemuan bola mata. Seolah memiliki firasat buruk, dengan raut wajah yang dipenuhi kekhawatiran, Sanemi pun langsung berlari menuju ke tempat Ubuyashiki. Tak terkecuali pemburu iblis lain, mereka yang telah diberitahu situasinya oleh Gagak Kasugai sontak bergegas untuk menyelamatkan sang pemimpin. Namun sayangnya, sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka semua dikejutkan dengan sebuah ledakan sangat besar, yang mana rupanya ledakan tersebut merupakan aksi bunuh diri yang dilakukan Ubuyashiki.
Mendapati kenyataan ini tentu membuat para pemburu iblis sangat terpukul, terutama para Hashira. Mereka sadar bahwa alasan kenapa Ubuyashiki menolak dikawal adalah untuk meledakkan diri, karena dengan cara itulah selain bisa menghindari adanya korban, Ubuyashiki juga bisa melenyapkan Muzan. Dan kini di tempat ledakan itu berasal, terlihat tubuh Muzan tengah dilahap oleh kobaran api. Sambil berupaya menyembuhkan diri, di sana Muzan berpikir jika Ubuyashiki memiliki rencana segila ini, pasti akan ada rencana lain yang bisa membahayakan dirinya lagi. Dan benar saja, sebelum dapat memulihkan diri secara penuh, pihak pemburu iblis satu persatu berdatangan menyerang Muzan. Dimulai dari Tamayo, dia yang berhasil menyergapnya lalu memasukkan sebuah pil ke dalam tubuh Muzan, yang mana pil tersebut merupakan sebuah ramuan yang bisa membuat iblis menjadi manusia. Aksi dari Tamayo ini kemudian disusul oleh Hashira Batu Gyomei Himejima. Dia yang menjadi saksi hidup mendiang Ubuyashiki lantas menunjukkan amarah yang sangat besar. Terlihat saat itu cukup dengan satu ayunan senjata bola berduri, Gyomei sanggup menghancurkan kepala Muzan. Namun kendati demikian, Muzan rupanya mampu meregenerasi tubuh dengan sangat cepat. Hal ini pun sesuai dengan prediksi Ubuyashiki bahwa satu-satunya yang bisa melenyapkan Muzan adalah cahaya matahari. Di tengah bentrokan singkat Gyomei dan Muzan inilah muncul sosok Tanjiro bersama para Hashira lain. Sambil menunjukkan amarah yang bergejolak, mereka semua pun secara gencar menyerang Muzan menggunakan teknik pernapasan masing-masing. Akan tetapi, sebelum gempuran itu dapat mengenainya, melalui kemampuan Nakime, Muzan berhasil menghindar dan membawa mereka semua ke dalam ruang tak terbatas, yang mana di dalam ruangan inilah pertempuran besar antara pemburu iblis melawan Kibutsuji Muzan akan segera dimulai.